Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen koleksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkiul Hadi Fuadi, perwakilan dari kelompok 5. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yang dimana anggota kelompok bernama Dea Rodotul Jannah, Alvina Zuhro, Nailil Muna, Mafatihul Salma, Nina Safira Safitri, Maulida Sofiana, Alif Lutfia Nikma. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul evaluasi koleksi. Pengertian evaluasi koleksi adalah kegiatan menilai koleksi perpustakaan baik dari segi ketersediaan koleksi itu bagi pengguna maupun pemanfaatan koleksi itu oleh pengguna. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi 1994 menjelaskan evaluasi koleksi adalah upaya menilai daya guna dan hasil guna koleksi dalam memenuhi kebutuhan sivitas akademika serta program perguruan tinggi. Menurut Hardy 2005, evaluasi koleksi adalah proses efektivitas dalam memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika. Tujuan evaluasi koleksi menurut Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi 2005 adalah 1. Mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. 2. Menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi. 3. Mengikuti perubahan, perkembangan sosial budaya, ilmu dan teknologi. 4. Meningkatkan nilai informasi. 5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi. 6. Menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi. Beberapa alasan dasar melakukan evaluasi koleksi bahan pustaka dilakukan atas dasar beberapa alasan, yaitu 1. Untuk mengembangkan program pengadaan yang cerdas dan realistis berdasarkan pada data koleksi yang sudah ada. 2. Untuk menjadi bahan pertimbangan pengajuan anggaran untuk pengadaan koleksi berikutnya. 3. Untuk menambah pengetahuan staf pengembangan koleksi terhadap keadaan koleksi. Metode evaluasi koleksi menurut ALA. 1. Terpusat pada koleksi. Di antaranya A. Daftar pencocokan, bibliografi, dan katalog. Kegiatan pencocokan atau checklist dilakukan dengan melakukan pencocokan terhadap ketersediaan koleksi perpustakaan dengan kebutuhan koleksi buku pengguna. Proses checking menggunakan daftar standar atau bibliografi. Penggunaan metode checklist, bibliografi, dan katalog dalam evaluasi koleksi memungkinkan pustakawan mengetahui kedalaman koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan. B. Pendapat dari pakar. Ahli subjek atau subjek spesialis adalah pustakawan yang mempunyai pengetahuan bidang ilmu atau subjek dari bahan pustaka yang dikoleksi perpustakaan, atau bisa juga staf dari bahan induk yang menguasai bidang ilmu tertentu yang mau membantu pustakawan dalam memilih dan mengelola bahan pustaka. C. Perbandingan data statistik. Setiap perpustakaan mempunyai standar sendiri dalam hal pengadaan koleksi. Standar tersebut biasanya tertulis dalam buku pedoman pengembangan koleksi perpustakaan. Contohnya, perpustakaan perguruan tinggi setidaknya memiliki minimal 150.000 koleksi dan 50% koleksi yang relevan dengan jurusan yang terdapat di perguruan tinggi. D. Berbagai standar koleksi. Kebanyakan perpustakaan yang ada di Indonesia hanya menyantumkan
data kuantitatif mengenai besaran jumlah koleksi yang dimiliki. Semakin banyak koleksi bukan berarti menunjukkan semakin bagusnya koleksi yang dimiliki perpustakaan, karena belum tentu koleksi tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. 2. Metode terpusat pada penggunaan. Di antaranya A. Kajian sirkulasi. Evaluasi koleksi dengan melakukan kajian sirkulasi berarti evaluasi koleksi dilakukan dengan menganalisis sistem sirkulasi di perpustakaan. Pustakawan dapat mengetahui koleksi yang sering dipinjam dan dicari pemustaka dengan melakukan kajian sirkulasi. B. Pendapat pengguna. Koleksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat pemustaka. Pendapat tersebut dapat berupa kritikan atau saran tentang layanan perpustakaan atau koleksi perpustakaan, termasuk juga pesanan koleksi yang dibutuhkan pemustaka. Perpustakaan perlu mengadakan survei untuk mengetahui kebutuhan pemustaka. C. Analisis terhadap statistik pinjam antar perpustakaan. Pustakawan harus dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan perpustakaan lain dengan perpustakaan tempat dia bekerja. Pustakawan juga perlu menganalisis statistik pinjam antar perpustakaan. Tujuan utama analisis statistik pinjaman tersebut adalah untuk mengetahui kebutuhan pemustaka terhadap koleksi yang diinginkan. Apakah sudah ada dalam perpustakaan tempat dia bekerja? D. Kajian sitiran. Kajian sitiran dilakukan dengan mencatat semua bahan pustaka yang dijadikan daftar pustaka pada sejumlah koleksi yang terpilih sebagai contoh. E. Kajian pengguna di tempat atau ruang baca. Kajian terhadap buku dan jurnal yang dibaca di tempat atau ruang baca ini dapat dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh pada kajian sirkulasi. Kajian ini dapat dilakukan dengan menghitung koleksi buku atau jurnal yang ada di meja baca setelah dibaca pemustaka pada kurun waktu tertentu. F. Ketersediaan koleksi di rak. Pustakawan perlu melakukan pengumpulan data mengenai ketersediaan koleksi di rak pada kurun waktu tertentu. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui banyaknya koleksi bahan pustaka yang dicari pemustaka tersedia di rak koleksi. G. Kajian simulasi pengguna. H. Ujian penyampaian dokumen. Demikian uraian atau penjelasan yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan menulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.